Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen, penguji uji kinerja PPG dalam jabatan 2026. Perkenalkan, nama saya Ali Wardana SPDI. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Dengan nomor induk 2501091153110. Pada hari ini saya akan melaksanakan praktik pembelajaran di kelas 8 SMP Negeri 44 Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi, dengan materi meyakini Nabi dan Rasulullah menjadi generasi digital yang berkarakter. Mohon arahan dan masukannya. Terima kasih. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Semua siap? Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Abdul Hanif, Hadir, Pak. Ahmad Rifaldi, Hadir, Pak. Alif Solihin, Hadir Pak. Astifa, Hadir Pak. Chandra Saputra, Hadir Pak. Hairul Mujib, Hadir, Pak. Farhan, Hadir, Pak. Febri Larasati, Hariyati, Hadir Pak. Musdalifah, Hadir Pak. Mustika, Hadir Pak. Putri Lestari, Hadir Pak. Sayian, Hadir, Pak. Sandy Awalia Putri. Hadir Pak. Alhamdulillah semuanya hadir. Selanjutnya kita menyanyikan lagu Indonesia Raya sebagai rasa cinta kita kepada bangsa kita. Tapi sebelum ini, Bapak ingin dulu bertanya pembelajaran yang telah lalu. Dulu kita pernah belajar tentang rukun iman. Yang pertama tentunya adalah iman kepada Allah. Yang kedua iman kepada malaikat. Yang ketiga iman kepada kita. Yang keempat iman kepada Rasul. Yang kelima iman kepada hari kiamat. Yang terakhir baru qada dan qadar. Membacakan tujuan pembelajaran kita pada siang hari ini. Yang pertama, murid dapat menjelaskan pengertian iman kepada Nabi dan Rasul serta perbedaan keduanya melalui diskusi kelompok berdasarkan dalil nakli dengan benar. Kemudian yang kedua, murid dapat menganalisis relevansi sifat wajib Rasul. Pertama sidik, kedua amanah, tiga tabligh, dan yang keempat fatwa. Dalam merespon isu krisis kejujuran di lingkungan sekolah melalui analisis studi kasus secara kritis dan mendalam. Kemudian yang terakhir, murid mampu merefleksi bagaimana iman itu
mempengaruhi kehidupan pribadi dan merencanakan tindakan. Manfaat dari pelajaran kita hari ini adalah kita meneladani segala sifat tingkah laku daripada Nabi dan Rasul. Terutama yang seperti yang disebut tadi, sifat amanah tadi yang tertolak dalam kehidupan sehari-hari. Berdiri, kita ekstrim. Daripada baginda Rasulullah SAW. Silakan disimak dan diperhatikan. Cahaya Ramadan dipersembahkan oleh meneladani kelembutan akhlak Rasulullah. Dikisahkan dari seorang pengemis Yahudi buta di sudut pasar kota Madinah. Pengemis Yahudi buta dikenal sebagai seorang yang sangat membenci Nabi Muhammad SAW. Setiap hari ia tidak henti-hentinya mencela Rasulullah. Suatu ketika apabila ada orang yang mendekatinya, ia selalu berkata, "Wahai saudaraku, jangan dekati Muhammad. Dia orang gila, dia itu pembohong, dia itu tukang sihir. Apabila kalian mendekatinya, kalian akan dipengaruhinya." Rasulullah mengetahui tentang apa yang dilakukan pengemis itu. Setiap pagi Rasulullah SAW mendatanginya dengan membawakan makanan dan menyuapinya. Pengemis Yahudi buta berkata, "Wahai saudaraku, jangan engkau dekati Muhammad." Baik, setelah memperhatikan video tersebut, apa yang dapat kita ambil pelajaran dari video tersebut? Ada yang bisa jawab? Silakan, Pak. Ya. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Yang membalas kejahatan dengan kejahatan. Bagus sekali. Ada lagi? Saya Pak. Ya, silakan. Jangan sakit hati ketika dihina, balaslah dengan kebaikan. Balaslah dengan Kebaikan. kebaikan. Karena kebaikan akan mendatangkan kebaikan juga. Baik, selanjutnya Bapak akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu PPT secara singkat saja ya. Lihat, iman kepada Nabi dan Rasul. Iman kepada Nabi dan Rasul. Iman kepada Nabi dan Rasul adalah menggunakan bahwa Nabi dan Rasul merupakan utusan Allah. Jika salah satu diingkari, orang tersebut tidak termasuk golongan orang yang beriman. Ya. Hai teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang iman kepada Nabi dan Rasul. Yuk kita pelajari dengan seksama. Iman artinya membenarkan dalam hati, mengikrarkan dengan secara bahasa. Nabi berarti pembawa berita, sedangkan Rasul berarti utusan. Dari segi istilah ada perbedaan makna. Nabi adalah seorang laki-laki yang diberi wahyu oleh Allah untuk dirinya sendiri. Sementara Rasul adalah seorang pria yang diberi wahyu untuk dirinya sendiri dan untuk disampaikan kepada umat manusia. Para nabi dan rasul memiliki karakter dan sifat yang kuat dalam diri mereka. Mari kita pelajari sifat-sifat mereka melalui lagu ini. Beriman
nabi-nabi yang termasuk ulul azmi, yaitu nabi yang memiliki keteguhan hati, kesabaran luar biasa, serta ketegasan dalam menyampaikan risalah Allah meskipun menghadapi ujian dan penentangan yang sangat berat. Di antaranya adalah Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, cukup. Sekarang kita berkelompok. Kelompok sudah seperti biasa ya. Kita KPD. Bersama-sama. Berapa menit kita mengerjakan kesepakatannya? 20 menit. Silakan untuk mengerjakan sekarang. Yang tidak tahu boleh bertanya. Ya, yang kurang paham boleh bertanya. Yang sama. Bukunya alat tulisnya silakan dikeluarkan oleh tulisnya. Ya, kita KPD kerjakan bersama-sama. Nama kelompoknya kelompok tiga, kelompok 2, 1 ya. Gimana? Dan maju ke depan kelompok. Mulai dari kelompok mana dulu nih? Satu Pak. Satu Pak. Kelompok 1. Silakan maju ke depan. Kasih semangat dulu, tepuk tangan dulu. Ya, silakan.
namanya apa? Perkenalkan dirinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan dari hasil diskusi kami. Pertama-tama kami ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu dari bagian kiri saya. Perkenalkan, nama saya Hayati. Nama saya Putri Lestari. Nama saya Saihan. Nama saya Farhan Andika. Nama saya Arifudin. Saya ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Jadi dipersilakan. Nabi dan Rasul. Pembawa cahaya. Iman kepada Nabi dan Rasul adalah rukun iman keempat. Rasul adalah manusia pilihan yang menerima wahyu dan wajib menyampaikannya kepada umatnya. Sedangkan Nabi menerima wahyu untuk dirinya sendiri atau melanjutkan syariat Rasul sebelumnya. Salah satu dalilnya adalah Maryam 51 yang menceritakan Nabi Musa sebagai seorang yang terpilih dan seorang rasul serta nabi. Isu terkini. Di zaman modern ini kita menghadapi krisis kejujuran. Berdasarkan teks di atas dan penelusuran di buku teks jelaskan perbedaan mendasar antara Nabi dan Rasul. Nabi menerima wahyu untuk dirinya sendiri, sedangkan Rasul menerima wahyu untuk disampaikan kepada umatnya. Baik, ada yang memberikan tanggapan dari jawaban tersebut? Silakan. Ya, boleh. Ya. Dari kelompok 2 yang bertanya. Coba kelompok 1 sebutkan hubungan sifat wajib Rasul Siddiq dengan Rasul Andi dan Budi. Siddiq. Andi harus jujur pada diri sendiri bahwa menonton itu salah. Sekian dari jawaban saya. Ada lagi? Saya dari kelompok ini ingin bertanya. Ya, silakan. Mengapa Rasul harus memiliki sifat fatona dalam menyampaikan wahyu Allah? Pada bisa menjawab pertanyaan dan tantangan dari orang-orang yang tidak percaya dengan cara yang masuk akal. Benar? Benar? Ya, baik, kita kasih aplaus dulu kepada teman-teman kita. Silakan. Selanjutnya kelompok 2. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin memperkenalkan anggota. Dimulai dari Ciwi. Saya Sandiwara Putri, saya Wasita, Saya Berunjit. saya Chandra Saputra. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Temukan dan tuliskan satu Daniel takwik Al-Quran atau hadis beserta isinya yang memerintahkan kita berdamai pada Rasul. Setiap Rasul pasti seorang nabi, tapi tidak semua nabi adalah Rasul. Rasul membawa isyarat baru, sedangkan nabi melanjutkan syarat sebelumnya. Setelah mempelajari sifat-sifat Rasul, bagaimana perasaanmu ketika melihat tindakan tidak jujur di sekitarmu? Apa yang berubah dari sudut pandangmu? Sulit saat harus memberikan solusi pada proses uji karena takut dimusuhi Tuhan. Saya dari kelompok 2 ini, kelompok 1 ingin bertanya. Ya. Jadi integrasi siswa beriman
iman atau sebuah poster mini yang berisi rencana tindakan nyata untuk melawan krisis kejujuran coba. Untuk mengatur strategi dakwah yang tepat agar ajaran Allah bisa diterima dengan baik oleh berbagai macam karakter manusia. Ya, ada lagi? Ya, silakan. Kami dari kelompok 3 ingin bertanya, apa langkah kecil yang akan kamu perbaiki dalam ibadah atau perilaku sehari-hari sebagai bukti kamu beriman kepada Nabi dan Rasul? Selalu berdoa sebelum ujian agar diberi ketenangan dan kejujuran. Ya. Baik, bagi aplaus. Tepuk semangat tadi ya, bagaimana tepuk semangat? Silakan. Nah, baik. Silakan. Selanjutnya kelompok 3 untuk maju ke depan. Kelompok 3. Kenalan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang beranggotakan saya Abdul Hanif, Saya Ahmad Iqbali. Saya Sibel Mereka Effendi. Saya Muslimah. Nabi dan Rasul pembawa cahaya. Iman kepada Nabi dan Rasul adalah iman keempat. Rasul adalah manusia pilihan yang menerima wahyu tadi menyampaikan kepada umatnya. Sedangkan Nabi menerima wahyu dari dirinya sendiri atau melanjutkan syariat Rasul sebelumnya. Salah satu hadisnya adalah Quran surah Maryam yang menceritakan Nabi Musa alaihissalam sebagai seorang yang terpilih dan seorang rasul serta Nabi Yusuf terpilih. Di zaman modern ini kita menghadapi krisis kejujuran. Banyak orang yang menganggap berbohong demi nilai bagus itu bisa atau menyampaikan berita yang belum tentu benar. Jika kita beriman kepada Rasul, bukanlah seharusnya kita memiliki demikian untuk hal ini. Satu, berdasarkan teks di atas dan penelusurannya di buku teks, jelaskan perbedaan yang mendasar antara Nabi dan Rasul. Dua, temukan dan tuliskan satu adil nakli Quran atau hadis beserta artinya yang memerintahkan kita beriman kepada para rasul. Tiga, mengapa Rasul harus memiliki sifat fatonah cerdas dalam menyampaikan wahyu Allah? Jelaskan pendapatmu. Nomor satu, perbedaannya ada pada jangkauan tugas Rasul memiliki kewajiban dakwah yang lebih luas kepada kaum yang menentang, sementara Nabi biasanya diutus untuk kaum yang sudah beriman. Jawaban dua, tetapi dia Muhammad adalah utusan Allah dan penutup para nabi. selama mengadakan KKPD ini bagian mana yang menurutmu paling sulit dipahami? Mengapa? Membuat kelompok belajar sahabat petana di kelas untuk membantu teman yang kesulitan belajar agar tidak ada lagi alasan menyontek. Saya ingin bertanya. Ya, silakan. Mengapa Rasul harus memiliki sifat patronah dalam menyampaikan wahyu Allah? Jelaskan pendapatnya. Akan merusak mental di masa depan. Ya, selanjutnya. Kita juga. Ya. Semoga menuliskan satu dalil nakli Al-Quran atau hadis beserta ini memerintahkan kita beriman kepada para rasul.
Lanjut. Surah Al-Ahzab ayat 10, tetapi dia Muhammad adalah utusan Allah dan penutup para nabi. Gimana? Benar? Baik, bagi aplaus dulu para teman-temannya. Silakan dulu. Silakan dulu kembali ke tempatnya. Sekian dari presentasi kelompok 3. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cukup baik, kalian sudah bisa mengoperasikan maju ke depan. Tentunya waktu bekerja tadi kita capek, ya kan? Ya enggak? Kita ice breaking dulu, kita santai dulu, ya. Boleh nih, boleh. Terima kasih. Selanjutnya sudah kita sekalian dulu ini silakan dikerjakan ya sendiri. Ya. Kurang juga. Ya, silakan kerjakan. Silakan kerjakan. Waktu dari 5 menit. Ya. Ya. Silakan dikerjakan.
Sudah belum? Bapak periksa dulu. Jangan ada salah ini. Ya. Oke, cukup baik. Hampir semuanya benar. Itu ya, hampir semuanya benar ini. Artinya kalian telah memahami apa yang kita pelajari pada siang hari ini. Manfaat dari pembelajaran kita pada siang hari ini tidak lain tidak bukan hanya adalah meneladani sifat Rasul. Baik, akan datang kita akan mempelajari selanjutnya besok ya, akan datang pelajaran tentang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu silakan kalian nanti di rumah untuk dapat kiranya belajar sendiri ya. Dari pembelajaran ini kita bandingkan dengan pelajaran yang akan datang. Tentunya kita harus dapat mengambil kesimpulan dari pembelajaran saat sekarang ini dan untuk dikaitkan dengan pembelajaran yang akan datang. Baik, cukup sekian. Kita sama-sama mengucapkan Alhamdulillah bahwa pelajaran kita pada siang hari ini dapat cukupkan. Silakan berdoa, Hanif. Semua siap berdoa, mulai. Kurangnya Bapak mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.